ketika kita mendengar kata riba untuk era sekarang, kebanyakan orang akan langsung membayangkan bunga bank. Memang ini agak kurang familiar nih pendapat yang Prof sampaikan tadi. Nggak ketika apa-apa. Kalau kalau familiar bukan Prof. iya auditus ya. Tentang pemikiran bunga bank menurut siapa? Menurut Muhammad Hatta. Muhammad itu begini, yang namanya bunga bank itu riba itu kalau dipakai konsumtif. Nasabah ngasih keuntungan ke bank 1 juta dari uang 100 juta. Padahal dia mengelola uang 100 juta itu bisa menghasilkan 50 juta. Iya kan? Kan bisa kan, kalau pintar dia usahanya kan bisa ya. Dari 100 juta bisa 50 juta itu keuntungannya. Tapi masa dia dengan keuntungan 50 juta hanya ngasih 1 juta ke bank? Siapa yang zalim menurut Pak Fadli itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Tiansyah Fadli, tuan rumah Febi Talks, menautkan ilmu dan masa depan. Baik pemirsa dimanapun berada, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Profesor Dr. Iis Ismuddin MA. Beliau merupakan guru besar hukum ekonomi syariah di UIN Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi, dan beliau hari ini juga dipercaya sebagai wakil rektor 2. Baik pemirsa, inilah Prof. Dr. Iis Ismuddin MA. Selamat datang Prof di Baby Talks. Ya, selamat datang. Terima kasih atas undangannya. Iya. Gimana kabarnya Prof? Baik. Ini lagi banyak kegiatan ya Prof ya? Iya, biasalah ngejar target realisasi Iya. anggaran. Siap. Oke, kita balik ke topik kita ini Prof, terkait tentang riba dan bunga bank. Nah, jadi Prof, ketika kita mendengar kata riba untuk era sekarang, kebanyakan orang akan langsung membayangkan bunga bank. Padahal kalau kita lihat, ya kan, apakah sesungguhnya larangan riba di dalam Islam itu, Prof, lebih dari sekedar persoalan bunga? Kira-kira apa yang menjadi filosofi besar yang coba dibangun di dalam ajaran Islam melalui larangan terhadap riba itu, gitu, Prof? Jadi riba dan bunga bank itu sebetulnya berbeda. Oke. Tentu kita harus tahu dulu apa itu riba. Oh ya. Nah, kalau riba itu menurut ahli fikih muamalah ya, itu fadlu malin ala malin bila iwadin. Tapi susah itu banyak lah definisi itu. Tapi intinya begini sebetulnya, yaitu kelebihan harta dalam utang piutang. Oke, kelebihan harta dalam utang piutang. Nah, jadi itu diartikannya. Kenapa dalam utang piutang kelebihannya? Karena begini, kan dalam Al-Quran begini, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, ya. Oke. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Itu sebetulnya asbabun nuzulnya kan orang-orang Yahudi mengatakan begini, Allah katanya riba haram, jual beli halal, padahal sama-sama ingin mendapatkan keuntungan. Iya. Sebetulnya itu ada pesan Allah yang berbeda sebetulnya. Kenapa Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba itu? Jual beli itu dibolehkan karena yang dipertukarkannya itu adalah berbeda barangnya. Oke, yang ditukarkan itu berbeda. Iya. Beda dengan riba. Oke, riba. Berbeda. Kenapa tadi itu sama kalau riba itu barang yang dikembalikannya itu, yang dipertukarkannya itu, atau yang dikembalikannya. Makanya tadi definisinya secara sederhana itu adalah mengembalikan atau kelebihan dalam utang piutang. Oke. Misalnya kita
pinjam uang 1 juta, atau jangan uang saja yang sifatnya konsumtif. Kan qard itu kan utang piutang itu kan yang konsumtif, misalnya uang atau makanan, beras lah. Ketika kita pinjam uang 1 juta, yang dikembalikan 1 juta kan. Pinjam beras 2 kilo, yang dikembalikan harus beras 2 kilo kan. Kalau lebih itu namanya, kenapa dia riba? Karena apa? Kelebihan itu karena barangnya sama. Coba kalau jual beli, kalau beli kan beda, misalnya uang dengan barang atau barang dengan barang, tapi pasti beda barangnya kan. Iya kan, betul kan. Misalnya apa, beli kambing 2 juta dengan kambing kan beda tuh, yang satu uang, yang satu kambing, kan berbeda tuh. Atau barter, yang satu dengan buah pisang satu ton misalnya, kambing dua buah atau satu ekor lah, atau 2 ekor, kan beda tuh, yang satu pisang, yang satu. Nah itu boleh itu, walaupun itu 1 ton beratnya ini cuma, tapi boleh ya. Boleh, walaupun nanti itu harganya berapa gitu, misalnya 10 juta, kambing cuma 2 juta, tetap boleh. Kenapa? Barangnya berbeda. Jadi alasannya wahalallahul bai'a wa harrama riba. Kenapa? Karena yang dipertukarkannya itu, jual beli itu adalah barang yang berbeda. Sedangkan riba itu barangnya sama. Iya kan? Makanya tadi saya definisinya kelebihan dalam utang piutang, pembayaran utang piutang, ya kan? Seperti itu. Nah, bagaimana dengan bunga bank? Bunga bank. Sekarang bunga bank apakah termasuk riba? Tergantung. Tergantung gini, misalnya orang datang ke bank konvensional, kayak bank konvensional ya, pinjam 100 juta. Pinjam 100 juta atau 10 juta ini kira-kira pinjamnya. Kira mau 10 juta, mau 100 juta? 100 juta. Untuk apa? Ya misal untuk beli kendaraan atau apa gitu. Beli kendaraan itu konsumtif atau investasi? Ya kalau misalnya kendaraan itu konsumtif dong. Konsumtif. Iya. Tergantung juga kalau untuk pakai Gojek dia investasi. Jadi investasi ya, betul. Kalau dia untuk investasi, untuk bisnis, maka itu bukan qard. Jadi apa dong? Mudharabah. Iyalah. Iya kan? Kalau untuk konsumtif, misalnya untuk apa? Untuk makan, untuk biaya SPP atau untuk operasi yang melahirkan istrinya gitu kan. Itu baru qard, utang kan? Utang. Ya, coba kalau pinjam 100 juta itu kalau untuk makan dikasih nggak sama bank konvensional? Tentu tidak. Untuk makan gitu. Untuk makan nggak dikasih, bukan qard. Masuknya pasti mudharabah sebagai modal. Nah, di mana letak ininya? Letak apa? Letak tidak bolehnya bukan riba sebetulnya itu. Masuknya gharar, cocoknya itu. Gharar. Di mana ghararnya? Di mana ghararnya? Ghararnya begini. Ketika kita pinjam 100 juta, ya kan untuk usaha. Misalnya untuk investasi. Oke lah, tadi kan nggak dikasih kalau untuk konsumsi kan oleh bank konvensional, tapi untuk investasi. Nah, bank konvensional dari awal sudah menentukan keuntungan. Iya betul. Iya kan? Sesuatu yang pasti dan itu harus dibayar. Sesuatu yang belum pasti tapi dipastikan oleh bank, seolah-olah dia Tuhan. Nah, di situ ghararnya. Lebih cocok ke gharar daripada riba. Bukan, gitu. Kan riba. Tadi kelebihan dalam utang piutang. Malah ada ulama lain kelebihan dalam utang piutang barang ribawi. Barang ribawi kan kata Nabi kan ada 7 itu. Ya, kayak nanti dulu itu ya. Nah, tadi bahwa ketika itu mudharabah investasi, cocoknya adalah gharar. Di mana ghararnya? Bank sudah menetapkan keuntungan yang belum pasti jadi pasti ya. Misalnya dari 100 juta itu untungnya itu 8% bunganya itu. 8% itu berapa itu kali? Atau 10% aja lah, berapa bunganya dari 100.000 ya per bulannya ya? Sejuta ya? Sejuta ngasih keuntungan kepada nasabah, nasabah ngasih keuntungan ke bank 1 juta dari uang 100 juta. Padahal dia mengelola uang 100 juta itu bisa menghasilkan 50 juta. Iya kan? Kan bisa kan, kalau pinternya usahanya kan bisa ya. Dari 100 juta bisa
50 juta itu keuntungannya. Tapi masa dia dengan keuntungan 50 juta hanya ngasih 1 juta ke bank? Siapa yang zalim menurut Pak Fadli itu? Itu orang yang berutang. Bukan berutang, yang dikasih modal. Iya dikasih modal kan orang yang berutang. Itu konsumtif, kord kan? Kord, Akarnya kan kord itu. Kalau utang itu, kalau kasih modal namanya mudharabah kan? Iya betul. Istilah bahasa Arabnya lah. Kalau istilah konvensional kan nggak ada istilah, pokoknya kredit kan? Kredit. Nah, kan itu kan. Yang zalim nasabah ke bank konvensional. Oke. Ini barat. Iya kan? Nah, cuma misalnya satu kejadian bank konvensional ngasih modal ke nasabah 100 juta dengan bunga 10%, yaitu 1 juta harus ngasih 1 bulan kan? Iya kan? Tapi dia dengan usaha itu bukan untung malah buntung. Jangankan kembali uang, malah dia kurang 90 juta misalnya. Ya biar namanya usaha kan, siapa tahu kan? Siapa yang memastikan? Allah yang Maha Kuasa kan? Iya kan? Iya. Buntung, tapi dia kenapa harus ngasih juga keuntungan ke bank 1 juta? Siapa yang zalim? Iya. Ya banknya. Bank yang zalim. Disitulah jadi gharar itu kan begitu, gharar itu bisa menimbulkan kerugian di pihak pertama atau pihak kedua, itulah gharar. Oke. Jadi belum tentu ketika kita konvensional, jangan-jangan yang banyak menzolimi ke bank konvensional itu nasabah. Bukan bank konvensional kan? Coba diteliti, misalnya dari nasabah dikasih berapa, biaya oleh bank konvensional dari 100 orang itu, kira-kira yang menzolimi bank konvensional itu berapa dan yang terzolimi oleh bank itu berapa? Oke. Harus ada penelitian, jangan-jangan banyak yang nasabah yang menzolimi bank konvensional. Iya. Kan begitu. Jadi bunga bank itu menurut saya itu tidak cocok masuk riba. Menurut saya cocoknya ini ya menurut saya kan, karena dari definisi tadi masuknya itu gharar. Karena akarnya bukan qard, untuk qard, kecuali memang bank untuk qard. Itu kan? Iya. Kan ketika kita pinjam uang ke bank konvensional itu kan dia dicari untuk apa, gitu kan? Iya pasti ditanyain. Pasti itu nggak mungkin itu langsung ngasih aja itu. Pas kalau hanya untuk konsumsi nggak bakal dikasih kayak kan begitu ya. Iya. Itu. Tapi begini Prof, saya pernah baca ini ada sebuah kaidah yang mungkin nanti kalau diluruskan, kullu qardin jarra manfa'a fahuwa riba kan gitu. Iya. Jadi setiap tambahan terhadap hutang itu Bukan tambahan. Setiap tambahan terhadap ada manfaat. Ada manfaat ya. Kalau saya lebih pada tambahan lah. Nah, tambahan ini kan bisa nanti dikategorikan non materi atau materi ya. Nah, itu riba. Nah, dalam konsep bunga ya kan, ternyata uang yang diberikan oleh bank, dalam hal ini bank konvensional ya kan, itu mendatangkan tambahan Bro, sehingga saya melihat itu dijadikan sebagai dasar kenapa bunga bank itu masuk kategori riba. Bagaimana menjelaskan atau memahami konsep itu Kan tadi bahwa kullu qardin jarra manfa'a, saya tuh gitu. Cuma kan dia bukan qard. Oke, Bukan qard. Mudharabah kan? Malah kalau mudharabah itu yang dikasih modal itu kalau nggak ngasih malah dia yang zalim. Iya. Kan bukan qard. Kalau setiap qard saya setuju itu. Kalau untuk konsumtif qard itu, makanya ada kemarin itu ada S2 kita yang S2 itu si Ferdi Yoga itu, dia meneliti tentang pemikiran bunga bank menurut siapa? Menurut Muhammad Hatta. Muhammad Hatta begini, yang namanya bunga bank itu riba itu kalau dipakai konsumtif. Oh, kalau produktif bukan. Bukan riba. Saya cocok. Oh iya juga. Karena dalam berbagai fikih muamalah kan qard dia itu kelebihan atas utang piutang kan. Utang itu qard. Pinjam itu bukan pinjam ya, beda sebetulnya pinjam dengan utang itu. Iya, pinjaman aria biasanya. Aria barangnya bukan konsumtif tapi istimali. Istimali itu bisa digunakan berkali-kali, misalnya pinjam baju itu bukan utang. Penutang. Tapi kalau barang-barang istihlaki konsumtif itu namanya barang istihlaki, bisa riba. Tapi kalau meminjam barang istimali nggak mungkin riba. Misalnya pinjam motor, ya mau dilebihkan apa artinya? Kalau dilebihkan, Iya.
pinjam motor, saya lebihkan, dikembalikan motor itu kan, dilebihkan 100.000 apa namanya? Untuk uang miak dong. Iya, apa namanya? Pinjam kan? Iya. Ijaroh kan? Ijarah sewa. Ya. Kalau tidak ini hanya dikembalikan motornya saja. Apa namanya? Ya aria. Aria. Beda kalau istihlaki yang dipinjam. Oke. Pinjam beras 2 kilo. Oke. Oke, dipinjam dikembalikan 2 kilo. Kord kan? Kord. Nah, Lebih tapi dari- kalau dilebihkan 10.000 riba. Ah, itu. Terus apa yang menjadi dasar kenapa ulama itu mengkategorikannya sebagai riba, Prof? Yang mana? Bunga bank ini ada yang mengharamkan, dan dia dasar kenapa bunga bank itu diharamkan itu karena ribanya. Iya, karena kelebihannya. Padahal nggak semua. Sebetulnya kalau secara filosofis kan kita filosofis ini. Iya, betul. Filosofis itu harus kuat ya. Epistemologinya kuat, Oke. ontologinya kuat. Secara ontologi ya riba itu seperti itu. Iya. Seperti itu dia. Kenapa makanya ahallallahul bai'a wa harrama riba seperti itu? Karena barangnya barang konsumtif. Sama yang dikembalikan. Nah, tapi kalau misalnya Prof katakan tadi, ya kan, kalau misalnya tujuan anggap saja yang bahasa yang familiar di penonton itu kan meminjam uang kan, gitu. Iya. Walau sebenarnya Bukan konsep itu. ini perlu diperbaiki, Iya. tapi kita tetap pakai Bukan itu saja. pinjam uang sebetulnya, Iya, iya. utang uang. Ya, misalnya minjam uang ke bank, tapi memang untuk tujuan produktif. Di dalam perkuliahan seringkali kita menyampaikan begini, apa yang membuat meminjam uang itu di bank konvensional itu diharamkan, karena memang bank konvensional itu sudah mematok, ya kan, berapa cicilan setiap bulan itu. Apakah usaha nasabah itu untung atau tidak untung, ya tetap dia harus bayar segitu. Nah, itulah Nah, di sisi lain, ya kan, kalau konsep mudarabahnya bank syariah, karena ada profit and loss sharing di sana, Iya. jadi ada ruang bagi nasabah dan bank itu untuk bernegosiasi. Nah, kalau rugi berapa yang ditanggung dari masing-masing kedua belah pihak. Kemudian kalau untung kedua belah pihak dapat apa dalam bentuk persentase kan, nisbah. Nah, ini yang membuat ya kenapa transaksi mudarabah di bank syariah itu memang dibolehkan, berbeda dengan bank konvensional. Bagaimana memahami itu Pak? Kalau saya tetap tadi masuknya horor, makanya horor. Sebetulnya kalau di bank konvensional itu walaupun namanya bunga bank, kan bunga itu bagus sebetulnya kan, bunga desa, ya kan, bunga bagus kan. Kalau seandainya bunga bank itu sistemnya begini, ya sama juga berapa lihat dulu untungnya berapa kita bagi nanti ya. Kalau seandainya untung dibaginya untuk bank 40%, untuk ente nasabah 60%. Nah, kalau seandainya ada kerugian, kami bank konvensional yang mungkin itu walaupun namanya bunga bank tetap menurut saya itu syar'i gitu. Cuma gorornya itu ketika sudah memastikan yang belum pasti sudah pasti keuntungannya, itu di situ. Tetap aja gorornya di sana gitu. Itu bukan berarti boleh ya, bukan arti ini di situ letak tidak bolehnya, yaitu bukan riba kalau saya, yaitu goror itu kan bisa merugikan salah satu pihak kan, bisa nasabah bisa bank. Kapan bank itu ruginya tadi? Ketika nasabah mempunyai keuntungan atau mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, ternyata hanya ngasihnya seuprit ke bank konvensional, yang zalim ya nasabah. Oke. Ya tadi ya gitu kan, seperti itu. Udah berapa menit? Udah. Lo masih lama. Berapa menit? Udah setengah jam kan, tapi janjinya 20 menit katanya. Sudah. Ini mungkin karena sibuk ini Pak WR ini pemirsa. Jadi Oke. Nah, jadi begini, kita lanjut ini diskusinya sedikit lagi. Memang ini agak kurang familiar nih saya pendapat yang Prof sampaikan tadi. Ketika kalau kalau familiar bukan Prof. Iya, gitu sih. Prof itu yang nggak familiar. Iya, karena biasa-biasa jangan jadi Prof. Karena biasanya kan kalau berbicara bunga bank, maaf ya, ini adalah dalam tataran akademik. Oke, akademik. Masih boleh diperdebatkan kan. Karena begini, yang namanya riba
itu adalah sudah mansusoh qat'i dalam Al-Qur'an, wa harrama riba, Allah mengharamkan riba. Tapi ketika pelaksanaannya itu bukan syariah lagi, tapi itu udah zonni, itu udah fikih. Oke, level fikih. Dalam tataran doktrin itu syariah, tapi dalam tataran praktek itu namanya fikih. Fikih itu beda antara syariah dengan fikih. Iya. Kalau syariah itu adalah pasti qat'i. Nah, makanya syariah itu dalam bahasa Arab itu asyari, syari itu jalan besar. Oke. Jalan besar gitu kan. Sesuatu yang mungkin tidak bisa diperdebatkan lagi. Nggak bisa diperdebatkan, sholat wajib. Oke. Ya kan? Bagaimana sholat? Salahnya sholat, ada yang kunut, ada yang tidak, itu fikih. Oke. Jangan sampai yang fikih disyariahkan. Oh ini pasti ini, nggak bisa. Karena fikih itu kadang-kadang kita pakai, kadang-kadang nggak pakai pun nggak masalah sebetulnya. Oke. Jadi kalau jalan itu misalnya jalan besar, kan syari itu jalan besar itu. Iya, betul. Ada yang di pinggir, fikihnya ada yang ke sini, ada yang di tengah, ada yang di atas mungkin jalan. Nah, itu namanya fikih, mazhab itu. Mazhab. Jalan-jalan yang kecil lah, terserah yang mana. Yang penting syariah itu, jembatan itu misalnya dia itu pasti tidak bisa dirubah-rubah. Yang berubah itu jalannya mau kemana, mau sambil apa kita jalan, naik motor, naik mobil, naik beca, jalan kaki, itu namanya fikih. Oke. Saya paham. Berarti dari riba ini ya kan sudah sesuatu yang qat'i, itu harus dilarang karena ini dilarang, tapi ya kan? pelaksana implementasinya itu dataran fikih. Nah, bagaimana riba itu ya kan? Bagaimana riba itu? Makanya dulu bunga bank itu ada yang kontradiksi kan, ada mukhtalaf fi. Kalau Persis itu mengharamkan. Oke. Kalau dulu Muhammadiyah syubhat itu kalau nggak salah. Malah dulu itu NU itu malah menghalalkan kalau tidak salah, itu dulu itu tahun berapa? Iya. Tapi sekarang kan udah berubah lagi kan. Iya. Karena begini, banyak orang yang mengatakan kegagalan sistem ekonomi kita hari ini, ya kan itu karena disebabkan oleh sistem bunga ini kan. Nah, kenapa sistem bunga ini? Ya karena tadi, ya mereka menyamakan antara bunga dan riba itu, sehingga itu yang melahirkan yang namanya ketimpangan dan ketidakadilan. Nah, karena melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan, itu sebabnya kenapa bunga bank itu dikategorikan sebagai riba gitu. Itu gimana? Kalau saya itu mungkin ini sebetulnya tadi memastikan yang belum pasti, sehingga biar lebih teologis dan lebih menghujam ke orang-orang kebanyakan, sebutlah riba. Gitu. Ada nilai bukan politisnya ada nilai politisnya, sama dengan bank syariah itu kan ada nilai politisnya. Bank syariah padahal bukan bank syariah, itu bank syar'i. Beda antara bank syariah dengan syar'i. Kalau syariah kan teks-teksnya itu doktrin qat'i, tapi kalau syar'i dia ada nisbah namanya. Itu sifat, berarti dia zonni. Hasil pemahaman. Jadi bank ini terapkan kan hasil pemahaman kita, para mustahid dengan para praktisi untuk bagaimana menerapkan bank syariah itu kan. Karena bukan bank syariah itu, bank syar'i, tapi kan kurang enak, kurang politis bank kan. Syar'i. Bank syariah, syariah itu. Nah, jadi kalau begitu apa yang harus diluruskan dari pemahaman masyarakat kita terkait tentang bunga bank? Karena kita lihat fenomena hari ini, bunga ini menjadi suatu kemestian kayaknya di dalam perekonomian. Nah, jadi apa yang bisa kita luruskan dari pemahaman masyarakat itu antara bunga bank dan riba itu, Prof? Ya susah juga meluruskan, karena dalam konsep awalnya memang bunga bank itu tadi salah ininya. Sudah memastikan hal yang belum pasti oleh bank konvensional. Ada goror itu. Kalau misalnya itu bukan bunga bank, bukan riba, goror. Pusing juga goror itu apa kan? Goror ya. Iya. Agak kurang familiar juga dengan yang itu riba saking riba, saking familiarnya riba, orang mengatakan misalnya menjual yang mahal pun itu riba katanya kan. Misalnya modalnya 100.000 dijual 1 juta, riba. Padahal itu nggak ada hubungan riba, itu zolim aja itu kan, tidak adil dalam harga, nggak ada hubungannya riba karena itu jual beli. Yang riba itu kan tadi kelebihan dalam utang piutang. Berarti terkait bunga ini maka kita harus memahami dulu ya, Bro. Memahami apakah ini untuk keperluan konsumtif atau produktif. Nanti kita bisa mengidentifikasi apakah ini riba atau gharar. Nah, ini menarik nih pemirsa, ya kan? Memang agak kurang familiar ini. Ya, kalau familiar bukan guru besar kata beliau. Tuh langsung. Oke, thank you. Terima kasih atas waktunya, Prof.
mungkin di lain waktu kita lebih ini memperdalam lagi ya bagaimana konsep ini dan konsep riba dan bunga bank dan bagaimana kaitannya tentang keadilan intinya seperti itu, Prof. Oke, terima kasih Prof atas kehadirannya. Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Ya. Oke pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan podcast terkait tentang riba dan bunga bank. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman yang utuh dan insight bagi teman-teman yang mendengarkan dari manapun. Oke, kita tutup podcast ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.